Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Bayangkara Inspiratif. Selain menjadi ayah bagi ratusan anak yatim dan penyandang disabilitas di kota Serang, Banten, Kompol Jajang Mulyaman sangat memperhatikan warga lansia yang tidak mempunyai keluarga. Kompol Jajang juga rutin memberikan bantuan kepada lansia yang sakit dan memenuhi kebutuhan pokok mereka untuk meringankan beban hidupnya. Berikut kisahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Nek? Ya, ya. Jadi mana rombeng keadaan. Oh, ya rumah saya teh. Rumah ambu nak dengan rombeng mah. Sareng saha di dia? Sayangan. Hah? Nggak bohong tengah. Tengah bohong. Bohong. Masya Allah. Kumaha ya hidup ke sekolah bising pas kanyahoan ulahnya. Masya Allah. Ya titipkan Nek. Utama kita mendekatkan diri kepada Allah. Mohon, Ya. mohon. Urang geus tua, geus kolot. Nah. Ini ya. Tetap kita harus dekat dengan Allah. Nah, ya, mudah-mudahan sama Allah. Mohon. Amal ibadah kita diterima sama Allah. Mohon. Ya, karena kita tinggal di dunia ini hanya sebentar, Nek. Ya, doakan sama Nek. Ya, Doakan. ya sama-sama. Ya, Doakan gua menak sakabehannya. mohon. Ya. Nih, pegang. Ya, alhamdulillah salim, Nek. Alhamdulillah ya. Didoakan gua menyenak sakabehan menyenak didoakan. Iya, sama-sama ya. Yang sehat nih ya. Ya. Supaya sehat bakitnya. Iya. Ya. Sabar, Nek, sabar. Ya. Emang Nek punya anaknya berapa sih? Bu, anak belum anak besar. Jadi Nek tadi dia. Ya. Masya Allah. Ya, dahar Nek ya. Hah? Jeung naon ieu? Segala naon ban. Hah? Ini maksudnya beak ya. Nenek di sini sebatang kara makan sama tempe dan ada tahu nih sambal. Mohon. Masya Allah, padahal Nek tuh udah tua, Nek teh ya makan masih jeung sambal kayak gini. Aduh, Masya Allah, nih. Halo, nih, Nek minum dulu lah, Nek minum dulu. Nih, minum. Yuk, nih. Ya, sehat ya. Mau makan lagi nggak? Mau makan? Ente. Entah saya. Entos. Sabar, tetap sabar. Mohon, Ya, mohon. dekatkan diri kepada Allah, memohon kepada Allah, dan doakan kita semua. Insya Allah, Allah memberikan jalan yang terbaik buat kita semua. Baik kita di dunia maupun nanti di akhirat. Iya. Tapi ingat sholat yang jangan ditinggalkan. Sholat. Dan kita memohon kepada Allah, doakan kita semuanya. Iya nih ya. Didoakan. Iya. Alhamdulillah. Iya. Nek sok masak atau dikasih orang? Telok. Pamere. Pamere. Mohon. Jadi makan tuh dikasih orang ya. Mohon. Jadi Nek tuh bisa masak tuh ya. Kebisa nak. Tuh bisa. Ciken cai gekanya kahandap lain kena gelas kahandap. Oh. Iya mata geus seperti ngadele. Iya. Nyesihan genitah mau kasih. Oh, matanya katanya sudah nggak bisa melihat. Jadi nenek Janah ini tidak bisa masak Kebisa. karena matanya sudah rama-rama nggak bisa melihat. Nah. Ini sangat prihatin melihat kondisi nenek yang serba tidak punya apa-apa. Ya, itu Nek, ya. Sama-sama ya. Ngadoakeun amin anaknya ngadoakeun amin. Ya. Nuhun Pak Haji Jajang nuhun asuhan. Hah? Bisa ieu bisa ngurus kena ambu kitu. Nuhun. Mudah-mudahan Bapak hayang sehat, laju anak doakeun ku Abu Haji Jajang doakeun. Bagaimana cara Kompol Jajang Mulyaman rutin memberikan bantuan kepada lansia yang sakit dan memenuhi kebutuhan pokok mereka untuk meringankan beban hidupnya? Saat ini kita kembali terhubung dengan Kompol Jajang Mulyaman. Selamat siang Pak Jajang. Selamat siang Ibu. Baik Bapak, tadi selain memberikan bantuan untuk anak yatim dan penyandang disabilitas, Bapak juga memberikan bantuan kepada para lansia. Bisa diceritakan Pak bagaimana kegiatan tersebut?
ini adalah panggilan, ya, panggilan dari Allah saya sehingga bisa berbagi kepada sesama. Selain saya menjadi ayah dari anak-anak yatim dan juga saya membantu du'afa sebatang kara. Jadi yang saya kunjungi ini adalah du'afa yang sebatang kara yang sudah tidak punya saudaranya. Adapun ada saudaranya yang sudah jauh. Nah, di mana kegiatan ini saya selalu memperhatikan, selalu memberikan suatu kebutuhannya, baik masalah berasnya, uang, selalu saya sama diberikan kepada du'afa. Di sini juga banyak saudara-saudara kita, teman-teman saya yang memberikan motivasi, dukungan yang sangat luar biasa. Bila mana saya menemukan seorang du'afa sebatang kara yang tinggal di suatu gubuk yang sangat memprihatinkan, jangankan untuk bisa beli apapun, untuk makan aja begitu susah. Kadang saya melihat langsung di suatu rumah yang gubuk, tidak ada makanan. Nah, disitulah saya tertarik hati. Kita sama-sama untuk bisa bantu. Apa salahnya kita bisa bantu? Sedikit kita bantuan, saya yakin mereka sangat bahagia begitu menyambut saya. Jadi kegiatan-kegiatan rutin ini saya datang ke kampung-kampung itu bukan hanya ke anak yatim saja. Di mana yang saya lalui dan saya mendapatkan informasi bahwa ada seorang du'afa sebatang kara atau ada orang-orang yang fakir miskin tidak mampu. Itu adalah itu tujuan saya juga, tujuan sasaran saya itu untuk kita sama-sama kita bantu. Dan syukur alhamdulillah dukungan keluarga, dukungan teman-teman, para hamba-hamba Allah ini yang sangat luar biasa, begitu banyak menitipkan amanah kepada saya. Jadi dengan kegiatan mulia ini banyak sekali masyarakat yang mendukung atas kegiatan ini. Jadi kita bukan hanya sendiri, tapi ternyata masih banyak saudara kita yang sangat memberikan dukungan kepada saya, sehingga saya sampai saat ini bisa memberikan bantuan kepada du'afa sebatang kara ini. Baik Pak Jajang, tadi Bapak sampaikan bahwa Bapak juga menerima dukungan dari keluarga, teman-teman, dan masyarakat sekitar. Bisa disebutkan Pak apa saja bentuk dukungan dari orang-orang tersebut Pak? Nah, justru ini Bu, ini adalah rahasia Allah Bu. Yang datangnya dari Allah, saya justru banyak masyarakat yang memberikan dukungan kepada saya. Hanya melihat dari media sosial, saya hanya dikasih tahu bahwa Anda mengirim beras, ya terutama ini dari sahabat saya sudah 5 tahun, dari Bapak Edi Apotek Gama, mensupport saya. Jadi kebutuhan beras apapun, kekurangan saya selalu disupport. Selama 5 tahun, dari Apotek Gama itu selalu membantu saya. Nah, masalah uang, justru orang-orang melihat dari media sosial saya, kegiatan-kegiatan saya, banyak orang-orang yang empati kepada saya, meminta nomor rekening, menitipkan amanahnya kepada saya. Saya pernah ditawarin juga sama Bu, untuk membangun yayasan. Saya tidak mau. Saya tidak mau untuk membangun yayasan, tapi saya dengan kegiatan ini adalah sangat mulia saya. Saya tidak punya beban. Jadi saya pulang kerja, saya sendiri Bu. Jadi saya datang ke kampung-kampung itu sendiri. Apabila tidak terjangkau oleh kendaraan, saya jalan kaki Bu. Saya ikhlas karena Allah dan saya tidak punya beban. Saya bukan pencitraan. Namun ini tulus saya sebagai anggota Polri ingin mencintai masyarakat yang betul membutuhkan bantuan dan pertolongan dari kita. Tidak ada sedikit pun. Orang lain bilang seperti apapun silakan saja. Yang penting saya ini adalah panggilan dari Allah. Saya hanya merasa bangga dan merasa bahagia bisa memberi kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan bantuan dan pertolongan dari kita. Sambutannya sangat luar biasa. Antusiasnya masyarakat lingkungan sini juga sangat luar biasa. Kehadiran anggota Polri ada di masyarakat yang selalu membantu masyarakat. Ya, sehingga saya bisa banyak yang kita bantu. Informasi-informasi terus mengalir Bu, sampai saat ini mengalir. Jadi apalagi saya program dari Bapak Dirsamap Kapolda Banten sekarang ini. Saya sudah diperintahkan dengan anggota saya. Setiap hari Jumat saya melaksanakan Jumat bersih. Yaitu saya dengan anggota selalu hari Jumat itu membersihkan masjid Bu. Sebelum Jumat tuh sama-sama anggota. Setelah itu memberikan saya bantuan berupa alat kebersihan. Saya selalu Jumat di situ. Setelah itu saya mengumpulkan anak-anak yatim di dalam masjid itu. Itu spesial untuk hari Jumat. Setelah mengumpulkan anak-anak yatim yang ada di lingkungan masjid itu, kita sama-sama pimpin, kita sama-sama berdoakan berdoakan untuk bangsa dan negara kita. Setelah itu saya baru
selesai santunan, saya melaksanakan bakti sosial. Ya, saya dengan anggota menggunakan kendaraan, saya memberikan walaupun hanya nasi saja, tetapi itu merasa kebahagiaan saya. Ya, saya bagi-bagi nasi Bu sama anggota. Di mana sasaran-sasaran saya itu adalah masyarakat yang sedang bekerja, yaitu yang ada di kebun, yang ada di pinggir jalan yang sedang bekerja, ada tukang pemulung, ada penjual naik sepeda, itu yang kita sentuh. Begitu bahagianya dia, walaupun hanya nasi saja dengan ikannya, tapi masyarakat begitu antusias dan senang, bangga. Ada seorang anggota Polri yang begitu dekat dengan masyarakat, yang bisa berbagi dengan masyarakat. Ini adalah kebahagiaan saya, dan ini adalah langkah dari Allah. Saya kegiatan ini adalah kegiatan yang mulia. Nah, kecuali hari-hari biasa, justru Bu, saya ini Sabtu dan Minggu pun harusnya untuk keluarga, tapi saya pakai untuk kegiatan sosial. Karena kalau saya, bagaimana kita bisa mendatangi anak yatim kalau hari Senin sampai hari Jumat, Sabtu dan Minggu pun saya jalan Bu. Saya nggak tahu ini. Ini adalah panggilan hati, ini karena Allah. Jadi Sabtu Minggu adalah harusnya saya bersama keluarga, tetapi ini saya manfaatkan adalah untuk berkunjung kepada anak yatim agar tersentuh semuanya. Itu Bu. Jadi ini sulit saya mengatakan seperti itu. Orang-orang masyarakat juga salut gitu. Baik Pak Jajang, tadi Bapak sampaikan bahwa Bapak seperti mendata jumlah ataupun identitas dari para lansia tersebut ya Pak. Nah, bagaimana cara Bapak mendapatkan identitas data dari lansia yang akan diberikan bantuan Pak? Jadi ini data ini saya tidak punya data seperti itu Bu. Ya, mendapatkan dari kelurahan ataupun dari RT enggak. Justru saat saya pulang kerja, saya selalu mampir. Saya berhenti dulu di satu tempat, ada pangkalan ojek, saya bertanya apakah di sini ada lansia yang sebatang kara, apakah ada anak-anak yatim, perlu kita mendapatkan bantuan dan tangan dari kita. Dan syukur alhamdulillah Bu, disitulah yang saya menemukan informasi-informasi dari masyarakat yang ada yang saya datangi itu di pinggir jalan itu. Jadi data itu adalah secara otodidak mendapatkan informasi saat saya berkunjung ke kampung-kampung, sambang, saat door to door ke anak yatim ataupun ke informasi itu datang. Karena kegiatan saya kan sudah 5 tahun. Jadi informasi-informasi itu masuk sama saya. Ya, sehingga saya data nama-namanya, saya tersimpan semuanya sehingga saya akan selalu saya hadirkan datang. Saya paksakan Bu. Ya, waktu itu saya akan paksakan. Dan apalagi anak-anak yatim yang butuh bantuan kita, saya bawa Bu hiburan. Ada yang lansia, yang sakit, saya selalu berikan vitamin. Saya selalu di mobil itu bawa Bu beras, vitamin, makanan. Apabila saya pulang kerja mendapatkan informasi, baru saya datangin Bu. Berarti kita tambah kembali. Baik Pak Jajang, tadi Bapak sampaikan bahwa Bapak terjun langsung ke masyarakat seperti itu ya Pak untuk mendapatkan informasi siapa saja yang pantas ataupun menerima bantuan Anda dengan secara tepat. Nah, ini bagaimana Pak cara Anda untuk mengirimkan bantuan kepada mereka yang membutuhkan? Dan tentunya rumah mereka ini juga sulit dari jangkauan transportasi pada umumnya. Bagaimana Pak Anda untuk mencapai di lokasi tersebut? Ya, itulah kebesaran Allah Bu. Semua cara, semua pasti ada jalannya. Ya, saya mendapatkan informasi apabila tidak terjangkau, saya selalu naik motor ojek untuk mencapai ke lokasi. Ada yang bisa ditempuh jalan kaki. Sabtu dan Minggu saya selalu menggunakan sepeda motor Bu. Saya kalau Sabtu Minggu spesialis pakai sepeda motor yang menjangkau adalah pelosok-pelosok yang sangat jauh. Ini yang saya indah Bu. Saya bahagia, saya ikhlas Bu. Kegiatan ini kegiatan yang mulia. Jadi saya happy aja Bu. Keluarga sangat mendukung daripada saya untuk berbuat lain-lain. Ini makanya sulit saya katakan Bu. Ini adalah panggilan dari Allah. Kegiatan-kegiatan ini saya sangat senang, sangat nyaman sama hati saya. Jadi saya dengan cara apapun saya lakukan untuk nyampe ke tempat itu.
Apabila bisa terjangkau pakai kendaraan, saya jangkau. Apabila tidak, saya jalan kaki, Bu. Saya ikhlas, Bu. Setiap hari, Bu. Boleh tanya ke orang tua saya, ke keluarga saya. Saya pulang ke rumah selalu maghrib, Bu. Kadang saya sholat maghrib di jalan. Itu setiap hari. Jadi saya nggak lelah. Kata berdua saya, orang tua saya, jangan lelah untuk bisa membantu orang lain. Karena kebahagiaan di situ lain akan datang. Saya walaupun tidak diberikan kenikmatan di dunia, insya Allah nanti Allah akan memberikan suatu kebahagiaan nanti di akhirat nanti. Itu aja. Baik Pak Jajang, tadi Bapak juga memberikan bantuan finansial dan dukungan psikososial, dan dari yang kami lihat dari visualisasi, Bapak juga menyiapkan makanan hingga menyuapi seorang lansia yang bernama Nenek Jana. Bagaimana Pak hal itu bisa terjadi? Bisa Bapak ceritakan Pak? Ya, itu Nenek Jana ini, Bu, hidup sebatang kara. Yang tinggal sendirian di situ, dapat makan pun hanya bila kasihan dari tetangga-tetangganya. Itu pun kalau ada. Sedangkan Nenek Jana ini penglihatannya sudah mulai menurun, Bu. Ya, dia sampai bergetar, megang cangkir gelas aja sampai gemetar. Numpahin air aja nggak pas ke gelasnya. Sehingga saya di situ ada panggilan hati untuk rasa kemanusiaan. Dan dia minta makan, tapi tangannya bergetar, sehingga saya rela untuk memberikan makan kepada nenek. Saya ikhlas. Dan ini rata-rata saya begitu. Karena itu bentuk kasih sayang saya kepada Bapak. Kita samakanlah. Walaupun itu adalah nenek sebatang kara yang tinggal, yang tidak punya saudara. Anggap aja itu adalah keluarga saya. Adalah ibu saya. Jadi saya sudah tidak bisa membeda-bedakan lagi. Semua kegiatan ini adalah murni hanya karena Allah. Baik Pak Jajang, sungguh mulia sekali yang Bapak lakukan, dan ini tentunya bisa menjadi inspirasi bagi anggota Polri dan juga masyarakat Indonesia. Baik Pak Jajang, adakah pesan khusus untuk masyarakat, terutama bagi remaja dari Pak Jajang untuk selalu menghormati orang tua, Pak? Silakan Pak Jajang. Ya, yang pertama, hargailah orang tua kita. Baik orang tua kandung maupun orang tua kita yang ada di lingkungan kita. Semua ini menjadi orang-orang ini hanya perlu kita hargai. Karena orang tua kita yang ada di lingkungan maupun di tempat yang lain sudah banyak memberikan yang terbaik untuk kita semuanya. Berdirinya negara kita juga ini akibat dari para orang tua kita. Sejarah bisa membuktikan, berarti kita harus menghargai orang tua kita yang sudah lansia. Yang kedua, berikanlah bantuan. Sekecil apapun bantuan kita, ya sangat bermanfaat bagi mereka. Jadi jangan lelahlah kita untuk bisa berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan dan pertolongan. Jangan sombong. Mari kita sama-sama bantu mereka. Jangan tinggalkan mereka hidup sendirian. Jangan tinggalkan mereka sampai kelaparan. Di situ kita sama-sama. Ini adalah panggilan dari Allah. Insya Allah berbuat baik akan dibalas kebaikan. Itu, Bu. Baik, terima kasih Pak Jajang. Selanjutnya Kompol Jajang Mulyaman juga melakukan kegiatan pembangunan MCK dan bedah rumah kepada warga yang tidak mampu. Sesaat lagi hanya di Bayangkara Inspiratif.